Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di sore yang sangat cerah ini. Di video kali ini kita akan membahas atau menceritakan, mengkisahkan tentang karomah pengersa abah yang sangat luar biasa. Dan kisah ini, karomah ini diceritakan langsung oleh orang yang mengalaminya, yaitu Pak Kiai Haji Arif Ikhwani, yang beliau adalah salah seorang wakil talqin pengersa Abah Anom, dan beliau juga dulunya adalah dosen di Suryalaya. Dan saya mengambil sebuah kisah ini dari halaman Facebook ya kalau tidak salah, yaitu namanya Menembus Langit Suryalaya. Saya pun sangat terkejut dan luar biasa, Masya Allah. Kisah ini adalah kisah malaikat naik sepeda. Coba bayangkan, kisah malaikat yang naik sepeda. Dan kisah ini diceritakan langsung oleh Pak Kiai Haji Arif Ikhwani. Pak Kiai Haji Arif Ikhwani suatu hari mendapat tugas mengisi manakib di Pangandaran. Kalau dulu masih kabupatennya Ciamis, kalau sekarang sudah misah. Saat itu beliau menyampaikan talqin zikir hingga 3 kali ba'da asar dan ba'da manakib 2 kali. Terbayang betapa lelahnya fisik beliau ketika mentalqin. Pukul 24 atau jam 12 malam, saat hendak istirahat, tiba-tiba datang seseorang yang minta talqin zikir. Kata Kiai Arif bertanya, "Kenapa datang terlambat?" Nah, lalu orang itu menjawab, "Maaf ajengan, tadi sepeda saya rusak di jalan." Jawab orang yang mengaku dari Parigi itu, kawasan pinggir laut yang ada di Pangandaran. Lalu Pak Kiai Haji Arif Ikhwani bertanya kepada orang itu, "Bapak mau nginap di sini?" Tanya Kiai Arif. "Iya ajengan. Kalau memang mau menginap di sini bagaimana kalau besok habis isyrok saja ditalqinnya?" Kata orang yang tadi naik sepeda itu, "Iya siap ajengan." Lantas setelah mendengar jawaban itu, Kiai Arif Ikhwani langsung beristirahat di tempat yang sudah disediakan oleh penyelenggara manakib. Keesokan harinya setelah sholat isyrok, Kiai Arif mencari orang yang semalam minta ditalqin, orang yang tadi berangkat menaik sepeda itu. Ternyata orang itu sudah tidak ada, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya pergi entah kemana. Maka setelah melaksanakan sholat duha, Kiai Arif Ikhwani kembali ke rumahnya, yaitu ke Bandung. Nah, biasanya beliau sebelum pulang ke Bandung, maka Pak Kiai Haji Arif Ikhwani biasa menyempatkan untuk singgah dulu ke pengersa Abah Anom ke Suryalaya. Saat sowan kepada pengersa Abah Anom, saat musofah kepada pengersa Abah Anom, lalu beliau berkata, "Pengersa Abah, bagaimana kalau orang itu mati gak jadi ditalqin?" Yang menjadikan pertanyaan Pak Kiai Haji Arif Ikhwani, kenapa tiba-tiba pengersa Abah Anom bertanya seperti itu? Lalu kata Pak Kiai Haji Arif, "Memangnya ada apa, Abah?" Tanya Kiai Arif sambil meraba-raba, "Maksud ucapan Abah itu apa?" Kata pengersa Abah, "Ada orang yang minta ditalqin, kok ditunda-tunda? Bagaimana kalau orang itu tertabrak mobil, nah kemudian mati atau wafat, meninggal, siapa yang dosa?" Jawab pengersa Abah dengan tegas. Lalu Pak Kiai Arif Ikhwani merasa menyesal. "Ya Allah," kata beliau, Kiai Arif Ikhwani terkejut karena Abah mengetahui kejadian yang waktu malam itu. Ucapan pengersa Abah menghujam qalbu Kiai Arif Ikhwani hingga ia merasa sangat menyesal. Kata Pak Kiai Arif, "Maaf Abah, semalam saya merasa sangat capek sekali.
Pak Arif, mumpung capek jangan ditunda-tunda. Mumpung capek laksanakan, kata pengarsa Abah. Kiai Arif kehabisan alasan di hadapan pengarsa Abah. Beliau menundukkan wajahnya penuh dengan merasa sesal. Kiai Arif kemudian melihat pengarsa Abah tersenyum. Lalu sambil tersenyum pengarsa Abah bertanya, Pak Arif, tahu siapa sebenarnya orang itu? Tidak tahu, Bah. Orang itu adalah malaikat yang datang untuk menguji Pak Arif. Subhanallah. Kiai Arif terkejut mendengar penjelasan pengarsa Abah. Perasaannya lebih lega dan rasa bersalahnya jadi berkurang. Sejak itu Kiai Arif bertekad tidak akan menolak dan menunda jika ada yang datang meminta ditalkin zikir. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, pelajaran yang sangat luar biasa. Secara ruhani, secara batin, beliau guru kita pengarsa Abah tahu segala kejadian yang terjadi kepada muridnya. Terlebih kita yang sudah digenggam hatinya, kalbunya, ruhnya oleh pengarsa Abah. Pasti beliau tahu sesuatu apapun yang terjadi kepada diri kita. Itu sepenggal kisah tentang karomah pengarsa Abah yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Arif Ikhwani. Semoga ada manfaatnya untuk lebih yakin kita dalam mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.